ini sedikit membuka aja lah sebenarnya yang saya pas presentasikan sekarang, sebenarnya bukan kontennya tapi sekedar ngebuka diskusinya gitu. Ini dari Gensler. Mungkin kalau ada yang tahu, Gensler itu salah satu konsultan arsitek mungkin saat ini terbesar di dunia gitu ya. Yang mereka juga udah menyatakan gitu bahwa kali ini semua itu akan tentang di luar gitu, tentang public space yang sebenarnya lobbynya itu nggak lagi di dalam ruangan tapi di luar. Landscape itu sekarang menjadi desain komponen yang sangat penting gitu kan. Akhirnya yang menjadi challenge buat arsitek nih kalau menurut Gensler ya, sorry ini ada bukan Gensler, ini kalau nggak salah ditulis dari jurnal Architecture Record gitu ya, yang bilang bahwa sekarang challenge-nya adalah justru bagaimana memanfaatkan footprint di urban space gitu ya untuk ya kepentingan yang sifatnya publik tadi itu gitu. Nah, ini studi menarik. Jadi kalau kalian ada yang tahu yang namanya Arup itu ya mungkin terkenal sebagai engineering company gitu ya. Tapi mereka tuh punya satu divisi namanya Arup Foresight. Di mana Arup Foresight itu isinya cuma 11 orang seluruh dunia yang tujuannya cuma memberikan ramalan tren yang akan terjadi ke depan di dunia gitu. Di situ sebenarnya umum publik kamu bisa cek Arup Foresight gitu. Nah, di sini nggak jelas, saya mungkin jelas nih. Beberapa poin yang dia bilang bahwa di retail ke depan itu akan berubah secara dibilang yang namanya soal vibrant streets gitu ya, dia bilang. Ini akan ramai ke depannya gitu ya. Lalu ada yang bilang one of kind experience. Jadi experience jadi lebih penting. Bukan lagi soal tokonya tapi soal experience-nya. Yang ketiga mengenai di belakang layar. Jadi back end-nya jadi penting, bukan cuma soal di depan tokonya, tapi apa yang di belakang infrastruktur segala macamnya jadi lebih necessary gitu ya. Ini mungkin terkait dengan kalau kita bicara sekarang bahwa ya misalnya contoh kalau di sini mungkin ada Gojek dan segala macam, itu kan mengenai sistem semua gitu ya, bukan mengenai Gojeknya, tapi mengenai sistem di belakang layar yang membuat menghubungkan satu titik dengan titik lain gitu. Yang tadinya mungkin di titik-titik tersebut seakan jauh, sekarang jadi semuanya connected gitu. Nah, itu hal-hal yang sekarang ya kalau menurut Arup Foresight ini jadi signifikan dalam perkembangan tipologi arsitektur berikutnya. Nah, jadi ini juga ada lagi yang bilang bahwa tiga poin yang sebenarnya juga berubah nantinya gitu. Ada human performance tadi soal journey, kedua soal ventilasi udah pasti, ketiga soal akustik gitu kan. Yang akhirnya dulu akustik soal interior, sekarang akustiknya ini ya di luar kan, beda lagi ceritanya gitu. Ada solar shading segala macam. Ini 3 poin yang akhirnya menjadi mungkin pivot gitu ya, pivot dalam merancang arsitektur ke depannya. Yang sebenarnya hari ini mau kita bicarakan mungkin bukan di sini, tapi sebenarnya masalah performance ya gitu ya. Jadi kalau ini kan ini bangunnya Arup yang membantu di ini kayak karya Moses Syahdi cuma engineeringnya dari Arup yang dia create gitu kan satu park gitu tapi di atas 3 tower gitu ya. Sebenarnya ini yang sebenarnya mau dibicarakan lebih mengenai desain prosesnya. Jadi pada saat kita bicara perubahan tipologi tadi itu gitu ya, dengan ada masalah journey, terus masalah back end dan segala macam, apakah sebenarnya desain proses bisa dilihat sedemikian linear? Kalau ini kan mungkin yang nggak tahu ya, kalau di kampus atau mungkin secara normatif kita selalu lihat desain proses itu sedemikian linearnya gitu ya. Ada konsep, bla bla, material, prototype, change, ya gitulah. Padahal kenyataannya mungkin lebih kayak begini gitu. Bahwa ada stakeholder yang lebih lebar daripada arsitektur, gitu. lebih daripada sekedar arsitek dan klien gitu ya. Di luar itu ya sebenarnya mempengaruhi proses dari terjadinya arsitektur tersebut. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita bicara commercial compound gitu atau arsitektur komersial yang sekarang yang ini lagi menjamur, mungkin jadi lebih signifikan gitu. Karena proyek itu hadir bukan semata-mata karena desain yang bagus. Proyek itu hadir karena sebagai suatu manifestasi investasi capital gitu ya. Jadi ada developer yang punya uang, dia mau invest, mau jadi apa gitu. Jadi arsitek di situ nggak semata-mata cuma harus bikin barang bagus, tapi gimana caranya dia bisa berkolaborasi gitu ya, tanda kutip, dengan si klien ini yang tujuannya memang untuk profit making gitu, profit making, untuk menghasilkan sebuah arsitektur yang syukur-syukur punya kontribusi yang baik buat masyarakat. Makanya di sini pertanyaan yang akan mencoba jadi titik tolak dari diskusinya ada 4 ini gitu ya. Ini mengenai peran arsitek dalam proyek arsitektur seperti ini gitu ya. Lalu faktor-faktornya kira-kira apa?
Lalu apakah ini sebenarnya proyek komersial ini tentang bisnis model atau tentang desain? Ya, jadi kalau bisnis model itu sebenarnya ini lebih masalah ya model investasi aja, desainnya sendiri sebenarnya mungkin supporting aja. Lalu apakah sebenarnya peran arsitek berubah dalam jenis proyek seperti ini gitu. Nah, untuk menjawab ini makanya dalam sesi ini dibagi dalam talk ini gitu ya. Sebenarnya diskusi lah. Ini sebenarnya bukan lecture tapi lebih ke diskusi. Akan dibagi 2 sesi gitu. Jadi sesi pertama ini ada Bu Helen dari Seniman Ruang, ada Mas Gatot gitu ya. Dari apa nih? Sekarang perwakilannya apa nih? Paling susah nih. Maksudnya itu apa nih? Apa? M-Block kali ya, dari M-Block deh. Wis banyak sih dia. Dari M-Block gitu ya. Ya yang sebenarnya akan mau menceritakan lebih dari perspektif mungkin operator gitu ya, atau mungkin desainer juga gitu dari masuk ke sana. Nah nanti siang sengaja dipisah bukan karena panjang, cuma biar nggak terlalu intens saja. Nanti siang itu kita akan yang bicara akan dari malah developernya. Jadi kliennya akan datang, mereka cerita gitu, angle mereka untuk bikin proyek itu apa gitu. Nah sebenarnya paling penting sebenarnya setelah itu kita mau coba diskusi gitu, karena sudah pasti angle-nya nggak sama gitu ya. Yang satu pasti menghitungnya dari kacamata lebih investasi, ya walaupun pasti detailnya mereka yang lebih tahu gitu ya. Ya mungkin dari Mas Gatot atau Bu Helen akan cerita dari angle yang mungkin lebih ke bagaimana sebagai desainer mendekati proyek seperti itu gitu. Jadi diharapkan nanti siang diskusinya bisa lebih cair, semua bisa lebih terlibat gitu sambil nunggu yang lain. Saya tahu ini juga pasti hujan gitu ya, pasti pada telat. Nanti ya kita sebenarnya berharap di situnya ya. Mungkin gitu aja pengantar dari saya. Kita mulai aja dari Bu Helen, Seniman Ruang, untuk coba sharing dengan mungkin dari pengalamannya tentang proyek-proyek seperti ini. Silakan Bu. Selamat pagi semuanya, aku Helen dari Seniman Ruang. Sebenarnya ada proyek-proyek yang lebih sesuai ya, lebih cocok sama tema ini. Cuma karena masih confidential, developer masih belum bisa keluarin, jadi belum bisa saya presentasikan gitu. Jadi saya mungkin ceritain salah satu proyek yang recently baru selesai, itu Talaga Sampiren di Bekasi. Karena Seniman Ruang memang fokusnya kebanyakan F&B ya sekarang project-projectnya. Nah ini salah satu project yang luasannya terbesar lah so far gitu ya sebelum project yang baru. Luasannya sekitar 10.000 meter square. Sebenarnya awalnya tanah kosong dan dia dirubah menjadi sebuah restoran Sunda, sebetulnya restoran Indonesia banget. Tapi di dalamnya tuh nggak cuma restoran doang, tapi ada lake-nya juga, ada VIP room-nya, ada main dining, ada saung-saungnya. Jadi restoran ini memang dibuat dengan konsep semi outdoor. Dan ternyata restoran ini yang menarik, sebenarnya Talaga Sampiren kita udah tahu ya banyak banget cabangnya. Ada yang di Jakarta, di Puri, di Bintaro gitu. Nah cuma yang menarik ternyata Talaga Sampiren yang di Bekasi ini mereka keuntungannya 70% dari semua Talaga Sampiren tuh yang ini yang terbesar gitu, 70%-nya. Jadi apa sih yang bisa membuat seperti itu gitu? Mungkin aku bakal bahas lebih ke sana gitu. Ya jadi dari segi desain itu kita pakai desain yang terinspired dari Indonesian Vernacular Architecture, di mana kita masih menerapkan bangunan-bangunan yang very tradisional gitu ya, tapi juga dalam satu sisi kita juga pengen memberikan detail-detail yang sentuhannya kontemporer gitu. Jadi kita lebih main banyak di detailing, kayak misalkan ini si entrance-nya itu kita pakai bioliving kemarin, kita pakai anyaman rotan gitu. Cuma untuk bentuk bangunannya sendiri tuh kita nggak bisa terlalu explore banyak karena dari segi klien mereka nggak mau kehilangan identity Talaga Sampiren yang lain gitu. Jadi mereka pengen samain, walaupun kemarin kita udah propose another shape gitu yang mungkin bisa lebih eksploratif, lebih memberikan experience berbeda. Ujung-ujungnya tetap dibalikin lagi ke bentuknya yang sama gitu. Jadi intinya kalau bentuk ya kita nggak bisa rubah gitu. Nah tapi kita lebih banyak main ke detail. Nah ini site plan-nya, jadi lumayan luas ya, sekitar 70% dari site itu adalah danau gitu, dan experience orang makan di saung di sebelah danau bisa sambil ngasih makan ikan, itu tuh mereka pengen pertahanin karena itulah yang menjadi experience yang menarik danau buatan buat Talaga Sampiren. Ini danau buatan.
danau buatan. Yang di mana ya? Telaga Sampiran itu yang mana ya? Ini semuanya ini side plan-nya. Oh, ini segede itu? Iya, segede ini. Oh, tadi itu cuma depannya doang ya? Tadi cuma depannya doang. Oke. Gitu. Wow. Itu cuma entrance-nya aja. Ini sekitar 1 hektar betul. Gitu. Jadi kita tempatin main dining-nya tuh di tengah kolam gitu. Terus sekeliling kolam itu saung-saungnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Okay. Jadi memang bangunannya semi outdoor, kita nggak AC tuh jarang banget dipakai di sini karena kita menerapkan sistem cross ventilation. Terus juga ternyata ini lumayan banyak banget orang yang datang sampai ngantri-ngantri kalau Sabtu Minggu gitu. Dan harus bookingnya kayak sebulan 2 bulan sebelum gitu. Nah, ternyata memang selain faktor desain juga faktor lokasi tuh penting banget gitu, karena di Bekasi ini banyak banget keluarga gitu, dan belum banyak restoran yang memang proper terus semi outdoor di sana. Semuanya indoor, mall dan sebagainya. Jadi si Talaga Sampiren ada di sana itu tuh menjadi satu-satunya yang memberikan experience seperti ini. Itu ini area entrance-nya ya. Jadi kita bisa lihat beberapa permainan detail aja yang bisa kita mainin, which is kayak si dindingnya kita pakai bambu yang kita tusuk-tusuk naik turun gitu ya, ada pattern wave-nya, terus kita pakai material bioliving juga, rotan gitu. Jadi kita banyak mengolah ruang dalam gitu. Nah ini area main dining-nya, jadi main dining-nya juga benar-benar open, nggak pakai AC sama sekali. Dan surprisingly ternyata bangunannya cukup sustainable ya, jadi banyak banget mereka menggunakan material natural, terutama nih ini saung-saungnya ini pakai kayu Sulawesi, coconut wood dari Sulawesi, which is kayu kelapa dari Sulawesi ini tuh sebenarnya jarang banget digunakan di daerah asalnya gitu, tapi ini diambil kita gunakan sebagai struktur untuk kolom, lantai, dinding, dan semuanya gitu untuk si saung ini, material saung ini. Dan kayu Sulawesi ini tuh cukup sebenarnya affordable, murah gitu, karena kalau dari segi klien kan mereka mikirin banget return of investment-nya gitu kan, jadi mereka mikirin banget budget. So that's why mereka pengen pakai kayu yang murah aja gitu, tapi kayu ini tuh semakin lama sebenarnya semakin eksotik looks-nya. Jadi kita bisa lihat dia aging beautifully gitu. Karena memang di Talaga Sampiren ini yang pengen dikasih lihat tuh rustiness-nya gitu, rustic-nya gitu. Jadi kayu itu tetap harus dipakai lagi. Bisa dibilang ini salah satu project yang very restricted ya budgetnya gitu. Iya benar-benar. Betul. Kayaknya bebas. Enggak, ini benar-benar ditekan banget budgetnya. Makanya kemarin kita harus benar-benar berpikir ekstra gitu, dimana kita pengen bagus, pengen menghasilkan satu experience yang berbeda dari Talaga Sampiren yang lain, tapi juga kepentok sama budget banget gitu kemarin. Jadi akhirnya ya kita menggunakan material sederhana semua, bata gitu, dan kayu Sulawesi yang tadi gitu. Dan ini juga interior VIP-nya kita benar-benar cuma pakai bata disusun bolak-balik gitu, dan benar-benar semua di-expose, plafon di-expose semuanya itu karena kita meminimize budget. Ini area selasarnya ya, jadi benar-benar outdoor, dan area pintu masuk untuk si saung. Ya kurang lebih sih seperti itu ya, sedikit sharing. Ya makasih Bu. Sebelum pindah ke Mas Toto mau nanya dulu. Ini kalau brief dasar dari kliennya apa? Brief awalnya? Dia pengen kayak cork and screw katanya. Wow, tapi masih ada ciri Indonesianya banget gitu. Jadi masih tradisional banget. Nah cuma challenge-nya budgetnya tuh masih sama yang lain gitu. Sama yang lain, sama Talaga Sampiren yang lain. Oh. Sama gitu. Jadi kalau itu pasti beda ya. Ya sama Talaga Sampiren yang lain. Jadi memang kita banyak nge-twist dari material sederhana kita mainin gitu. Jadi kayak lampu-lampu kita pakai topi petani gitu, karena budgetnya benar-benar minim banget gitu. Akhirnya kita harus think outside. Jadi versi yang terakhir kita lihat ini iterasi keberapa?
Maksudnya Maksudnya udah ganti berapa kali? Udah banyak. kurang lebih berapa ya? Kayaknya 5 kali ada deh. Oke. Jadi kalau dari pertama kali yang diajukan sampai yang terakhir kira-kira komprominya berapa persen? Kalau aku bilang ini 50-50 ya. Oke. Lumayan besar, 50-50. Ya. Maksudnya sisa cuma 50% dari desain awal? Lebih banyak kan di downspec gitu. Oh, oke. Downspec terus ya jadi banyak detail-detail tuh yang ditolak juga gitu. Karena kayak kita pengen bikin contohnya ini ya yang di depan. Nah, ini ada dinding nih. Dinding bata. Bawahnya kita pengen angkat gitu, pengen kita kasih baja gitu di bawahnya sedikit supaya Itu ngangkat sedikit? ya ngangkat sedikit yang warna hitam. Nah, Harusnya lebih tinggi lagi? enggak sih. Oh. Nah, itu tuh apa ya, detail kecil tapi I think bisa bikin menjadi lebih kontemporer, desainnya lebih betul. menarik gitu. Dan jadi seakan-akan apa dia hanging gitu. Nah, itu tuh proses untuk negosiasi sama kliennya tuh lumayan Untuk meyakinkan besar, bahwa gitu. itu Untuk bagus meyakinkan, gitu. karena untuk nambah baja segitu tuh costnya segini loh gitu. Jadi kayak ada ya beberapa, tapi untungnya akhirnya terrealisasikan gitu. Tapi kalau secara denah nggak ada yang berubah dari skema Secara awal? denah itu, nah kalau denah ini kemarin yang banyak berubah justru. Yang sampai banyak 5 berubah. kali itu tuh denah sebetulnya. Oke. Karena tadinya tuh sebenarnya luasannya 2 hektar. 2 hektar akhirnya dikurangin jadi 1 hektar karena mereka pengen bikin kafe di sebelahnya. Gitu. Di luar ini nih? Di luar ini, Di luar di ini. ujung atasnya sana gitu. Terus abis itu udah dikecilin segini, banyak yang si fungsi-fungsi yang berubah. Tadinya mereka pengen ada grow kayak semacam herb garden yang mereka bisa tanam sendiri. Itu sebenarnya kita suggest juga gitu. Tapi tidak bisa terrealisasikan juga gitu akhirnya. Dan macam-macam sih, jadi lebih ke arah site planningnya yang lumayan banyak berubah gitu. Dari yang fungsinya pengen seperti ini, kayaknya nggak memungkinkan secara operasional, akhirnya dirubah seperti ini gitu. Itu lumayan banyak. Oke, jadi perubahannya bukan lebih karena budget, tapi lebih karena keinginan yang berbeda atau berubah. Jadi mungkin pergantian fungsi ya gitu. Oke. Jadi mungkin dari segi klien juga nggak pede gitu untuk kita bikin herbs garden, nanti siapa yang ngelolanya dan sebagainya gitu. Jadi banyak ketidakyakinan gitu untuk beberapa fungsi gitu. Dan secara materiality juga banyak yang di downspec juga gitu. Iya. Tapi ya we make the best of it sih gitu. Hasilnya sih bagus ya. Kayaknya Amin. budgetnya nggak terbatas. Ya, tapi setelah melihat hasil dari return of investment-nya mereka, ternyata memang berbeda banget gitu hasilnya gitu, jauh banget. Jadi dari situ mereka mulai percaya nih, actually design tuh punya role gitu di sini gitu. Dan it's not only about location, it's also about design. Dan ya baru gitu mereka membuka diri. Oke. Ya, makasih. Yuk, Mas Gatot, silakan. Iya, oke. Nih saya kasih ini karena saya tahu nih pasti anak TikTok semua nih yang sini, kecuali Pak Yono ya. Pak Yono juga udah anak TikTok jangan-jangan. TikTok. Oke, teman-teman. Jadi ini sesuai request dari Pak David ya tentang emergence of tipologi commercial space gitu ya. Ada berbagai rupanya ya, secara nggak sadar kalian juga pasti udah sering main ke tempat yang nanti akan saya ceritakan. Tapi ternyata saya telah dikasih judul ini sama Pak David, malah jadi baru bener ya. Mungkin sekarang ada berbagai tipologi, bukan berbagai, ada 1-2 tipologi commercial space yang mulai muncul gitu. Nah, ini ada contoh, ada Cipete Creative District, ada Bintaro Design District. Bedanya apa sih ini? Kenapa semua kok ada kata-kata desain dan kata-kata kreatif gitu ya? Di sini saya mulai mikir kayaknya memang betul sekarang eranya kreatif ekonomi gitu ya. Kreatif ekonomi dengan hadirnya entah kalau kita kenalnya dari skala kecil kayak kafe, tadi restoran Telaga Sampiren dan sejenisnya yang ada di satu tempat, apakah itu sekelompok, satu klaster atau terpisah-pisah seperti
atau di Bekasi itu bukan, masih itu di komplek apa tuh? Grand Kota. Oh, di perumahan ya, yang kayak gitu. Nah, jadi tempatnya emang scattered gitu ya, tapi kita mulai mengenal istilah ini gitu. Nah, jadi ini teman-teman mungkin sudah pernah atau sadar nggak sadar tahu ada istilah ini. Ada coworking space, ada art and eatery space, ada creative space, ada maker space, creative compound, communal space, collaborative space, ada creative hub. Jadi ini kalau lihat di Instagram gitu ya, atau di mana kalau ada tempat-tempat yang kayaknya asik nih gitu ya. Ada yang terang-terangan memakai judul misalnya kayak si 8 di Bintaro tuh kan dia bilangnya kalau nggak salah communal space gitu ya. Atau Dekala yang di sebelahnya M Block tuh dia bilang creative compound atau apa gitu ya. Jadi sekarang setiap tempat yang lebih dari satu fungsi, kayaknya mereka memberi title sendiri, entah itu apanya, salah satu dari ini gitu ya. Nah, saya merasa M Block itu adalah Creative Hub. Memang waktu kita bikin adalah itu Creative Hub gitu ya tujuannya. Tapi sebetulnya waktu itu kita juga nggak yakin Creative Hub itu apa sih gitu ya. Jangan-jangan kita so asik sendiri aja ngomong ini Creative Hub gitu ya. Nah kebetulan tuh The British Council pernah mengadakan research kecil-kecilan. Creative Hub di Indonesia tuh campuran dari 3 ini, atau seperti ini, coworking space, atau creative space, atau maker space seperti di industri. Bisa salah satunya tiba-tiba kayak di industri itu mereka nyebut creative hub, sah-sah aja gitu ya. Di Bali ada Umas Minyak juga, kalau dia nyebutnya masih creative space gitu ya. Tapi satu gabungan dari 1 atau 2 atau 3 ini, nah itu yang disebut creative space kalau di creative hub, sorry, kalau di Indonesia ya. Nah, lalu kita juga sekarang mulai menjumpai, ya ini beneran Creative Hub judulnya. Kalau di Bandung ada Bandung Creative Hub, di Cirebon juga ada itu Ahmad Juara Cirebon Creative Hub gitu ya, di Bogor juga ada, di Banyuwangi ada, bahkan di Jayapura juga ada gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Yuli tahu kali ya. Di Bali ada ya Pak ya? Pak Yono yang bikin ya? Oh ya? DNA. Di mana Pak? Denpasar. Oh oke. Makanya Pak, jadi di setiap kota itu kayaknya wajib memiliki ini gitu ya. Cuma versinya yang bagaimana sih? Gitu. Apakah Bandung Creative Hub itu gimana Kak Yuli? Kak Yuli kan juga kayak pernah terlibat ya. Kayak sekarang apakah dia masih berfungsi dengan baik gitu ya? Itu persoalan lain ya. Jadi bagaimana mereka bisa sustain gitu. Saya juga nggak kebayang di Jayapura ada bangunan keren begini, tapi programnya bagaimana itu ya kita lihat aja nanti ya gitu. Nah ini saya ngambil memang dari Instagram Umas Minyak, kadang disebut Creative Compound, nah di Kalijaga disebutnya Communal Space gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat Instagramnya masing-masing ini. Nah ini ada sebetulnya yang tipologi yang saya suka sekarang ini adalah ini, pasar Santa, yang sekarang mulai bangkit lagi, atau The Hallway Space di Bandung nih. Hallway Space betul-betul menurut saya sih suatu fenomena yang luar biasa. Ini anak-anak muda umur 20-an, 20-30, pasar Kosambi yang udah, aduh jeleknya minta ampun deh gitu ya. Udah busuk banget, busuk sebusuk-busuknya karena udah mau ditinggalin. Tapi mereka mulai dengan 1-2 toko distro gitu ya, bangun sendiri. Sekarang udah ada 100 kios loh, bayangin. Itu lebih banyak dari M Block tenannya. Itu tahun berapa tuh ini 2020. Betul, 2020 karena mereka ngakunya mereka itu sering main ke M Block gitu ya. Tapi saya justru sangat kagum karena mereka tuh betul-betul perorangan, 3 orang ini anak-anak muda pelan-pelan bangun, sempat kebakaran pula, mereka bangkit lagi gitu. Jadi kalau teman-teman ke Bandung, mampirlah ke sini, bagus sekali nih. Nah, ini juga satu hal yang mungkin, tapi sayangnya sekarang udah aktivitasnya sudah tidak ada karena beliaunya sibuk jadi pejabat. Ini Mbak Leo ini ya. Tapi ini salah satu makerspace industri ini salah satu tempat yang inspiring menurut saya. Waktu itu di Jakarta, bahkan di Indonesia ya belum ada tempat yang dimana kita bisa membuat sesuatu dengan ya tentu peralatan-peralatan mesin gitu ya, atau sederhana maupun canggih,
Tapi kelas-kelasnya tuh banyak, kelas membuat tukang kayu, pertukangan, kelas bikin keramik, kelas bikin tas ini, itu, dan sebagainya. Jadi ini menurut saya ini kreatif hub yang sesungguhnya ya. Jadi semua berdasarkan aktivitas seperti ini, lalu ada retailnya juga, ada tempat pertemuan gitu ya. Jadi ini menurut saya ideal sekali gitu ya. Nah ini yang 8 nih, Bite kan ya, Bite. Bite ini juga tempat kecil, banyak tempat makannya, ada beberapa, terus komunitas yang paling kuat sana sepeda ya. Waktu itu paling lagi musim sepeda, sekarang saya nggak tahu apa gitu. Nah ini di Bali, Mas Minyak juga ada retail dulu, lalu ada di tengah ada Joglo, tempat untuk aneka aktivitas kreatif, pameran, diskusi, dan sebagainya. Nah ini masuk ke M Block. Nah, M Block asumsinya saya udah pada tahu lah ya. Gitu. Tapi di sini ini soal adaptive reuse yang waktu itu kita ingin sekali membuat sebuah public space yang inklusif. Jadi siapa aja yang datang ke sana merasa tidak terintimidasi, dengan beda kalau kita datang ke mall gitu ya. Jadi atmosfer seperti itu yang ingin kita ciptakan. Lalu yang paling menonjol adalah tidak adanya mobil di sana, tidak ada parkir mobil gitu ya. Ya nggak tahu Pak Jono ke sana bingung nggak parkir mobil Pak? Pakai driver ya, paling aman gitu ya. Tapi banyak pengalaman yang gitu yang pasti marah-marah soal parkir gitu ya. Nah ini beberapa bagian saja cerita tentang bagaimana dari gudang-gudang yang dulu sudah terbengkalai 20 tahun, lalu kita renovasi pelan-pelan. Nah ini salah satu gudang menjadi concert hall yang nantinya itu betul-betul menjadi identik dengan M Block. Jadi M Block itu dulu sebenarnya music block waktu kita create itu ya. Jadi kita tahu bahwa DNA-nya nanti adalah musik. Jadi musik itu adalah warna sehari-harinya di M Block gitu ya. Lalu M Block juga punya misi untuk membawa brand lokal tuh punya showcase yang layak lah gitu ya. Nah, kita sekarang ini punya rumusan begini komposisinya. F&B 70%, 3% adalah creative store. Creative store tuh ada toko musik, toko cenderamata, itu toko Konektun tuh animasi gitu ya. Toko-toko seperti inilah yang nantinya memberi warna bahwa ini tuh creative hub gitu loh. Bukan sekedar tempat nongkrong yang jajanan aja, makan aja semua gitu ya. Ini sebelah kiri adalah sebelum, sebelah kanan jadinya. Jadi gini, sebagai arsitek, ini kita kalau space terbatas, kalau tadi kan Sampiren 1 hektar ya, M Block udah sampai segini aja tuh 8.500. Jadi kebayang betapa mewahnya Sampiren dibanding ini yang hanya 8.500, padahal kita ingin menjadi satu destinasi kreatif yang menarik ya. Jadi setiap ada peluang berapa meter persegi pun kita sulap lah jadi tempat untuk ya tadi itu supaya terjadi gitu ya. 8.500 itu termasuk yang music hall itu? Iya. Sama supermarket yang baru sekarang? Termasuk. Jadi semua side plan-nya itu 8.500. Kebayangkan Telaga Sampiren yang luar biasa asik. Iya. Ini awalnya yang di atas ya. Dari ruang Branhang yang betul-betul ruang negatif, ruang mati. Lalu ini juga tempat rongsokan mobilnya Peruri, ditaruh aja di sini gitu ya. Sampai ya pelan-pelan kita coba tata, kita coba ini sama, kalau ini budgetnya benar-benar minim. Jadi kebetulan kita juga karena budget minim terus kita harus kreatif. Ya udah kita temanya raw aja deh gitu ya. Memang nggak ada cat, kalau dijebol juga nggak usah di finish kayak begini ya. Tapi rupanya itu yang membuat komunitas kreatif Jakarta tuh kayak seneng banget sama M Block. Kebetulan saat itu mungkin lagi jenuh banget orang main ke mall ya. Jadi mereka merasa lihat ini beda banget ya gitu. Paling nggak ini ya bisa tahu sense apa ya, space-nya ternyata bisa dibuat seperti ini gitu. Nah ini juga ini sebelum pandemi, tapi sekarang pun mulai lagi ya kegiatan seperti ini. Jadi pernah nih satu malam ya, orang diskusi tuh ada yang di ruang concert hall di ujung kanan itu,
Ada yang di mini amphitheater seperti itu, oh itu salah gambar. Ada lagi yang di depan di ruang makam lokal ada diskusi juga. Jadi itu saya waktu itu belajar sebetulnya. Creative Hub tuh adalah ini, selain musik, komunitas kreatif tuh bisa diskusi di beberapa tempat sekaligus. Jadi itu juga di luar dugaan saya sebagai perancangnya M-Block ya, bahwa setiap tempat tuh bisa dipakai seperti ini. Dan saya rasa ini adalah istilahnya benar nggak pada Viti, genius loci-nya sebuah tempat ya, apa ya, spirit of place lah gitu ya. Jadi adanya communal space yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas gitu ya. Gitu. Nah ini salah satu gudang, ini gudang ketiga. Kalau tadi ada gudang pertama untuk concert hall, gudang kedua untuk bar gitu ya. Gudang ketiga nih sebagai creative hall. Ini teman-teman bisa bayangin nggak? Dulu ini yang hijau nih, ini adalah ini lapangan badmintonnya karyawan. Ini masih ada garisnya ya. Lapangan badminton karyawan Peruri. Mezzanine ini nggak ada dong dulu? Mezzanine ini nggak ada? Mezzanine tambahan, betul. Oh, oke. Jadi ini kebetulan 1 tahun setelah M-Block yang depan berdiri, mereka Peruri kasih space ini. Waktu itu pertentangannya adalah karyawan Peruri yang biasa main badminton marah gitu kan. Coba, masa kita digusur, kita kan biasa main badminton di sini gitu ya. Wah itu harus ngomongnya tuh ya, harus pelan-pelan gitu, kebayang ya. Ini tempat rumah mainnya mereka, kita mau jadikan seperti ini. Akhirnya kita carikan dulu space di belakang, masih ada gudang lain lah di belakang yang di sini aja Pak, Bapak-bapak bisa main nih, dibikinin lah gitu nanti ya oleh Peruri gitu ya. Tapi yang mereka nggak kebayangkan ini gitu ya, bahwa dari sebuah lapangan badminton bisa menjadi ruang kreatif yang ya seperti inilah. Mau diskusi itu di tangga amphitheater ya, nggak kelihatan sedikit sini. Mau ini di sini, ini biasa untuk diskusi. Ada mezzanine untuk pameran seni, ada pameran apalah gitu ya. Bahkan kemarin nih Netflix ya, Stranger of Things gitu. Ini bikin seperti setting filmnya, ini orang bisa main sepatu roda gitu. Pokoknya IO kita tuh sangat kreatif banget lah gitu ya. Dan ini yang saya senang akhirnya ya orang Peruri yang dulu menentang itu bisa sadar bahwa ternyata bisa ya diginiin. Memang harus dikasih contoh supaya mereka paham bahwa pengorbanan mereka tuh worth it lah gitu ya. Untuk anak-anak muda Jakarta khususnya gitu ya. Memberikan lapangan badminton gitu. Nah ini gudang keempat, itu yang sebelah kiri sebelum kayak begitu kondisinya. Dulu isinya rongsokan gudang-gudang, terus kita bersihkan, atapnya juga udah mulai hancur, kita ganti gitu ya. Tapi kuda-kudanya kita pertahankan. Ini adalah grocery atau supermarket pertama yang memberi tempat kepada UKM lokal gitu ya. Saat itu di mana brand-brand kita UKM itu yang kalau masuk ke grup yang besar-besar itu ditolak pasti. Kalaupun diterima, kasihnya di ujung-ujung rak mana lah gitu ya. Sangat tidak layak tempatnya. Tapi kita di sini kita beri tempat sehingga ini jadi etalase produk-produk UKM lah yang dengan brand kita lah ya. Terus tapi satu hal yang di luar dugaan saya juga. Coba lihat yang foto kanan itu, 2 itu. Ternyata ini menjadi destinasi untuk anak-anak muda ya. Jadi berbelanja tuh bukan sekedar kayak kegiatan harian, tapi experience bagi mereka untuk seru-seruan aja sama gengnya gitu ya, bisa foto-foto gini. Bahkan ada yang saking niatnya mereka janjian pakai kostum Jepang gitu, khusus foto dengan background groceries ini gitu ya. Ini sebagai arsitek betul-betul itu yang saya juga nggak duga gitu. Bahkan sebagai operator saat itu ya. Oh bisa begini ya anak-anak sekarang ini gitu ya. Ya kemudian berikutnya dengan kurang lebih kegiatan atau program yang sama, terus kita diberi kepercayaan untuk menghidupkan Postblok yang sudah sempat beberapa tahun juga terpengkalai, jadi ruang publik yang menyenangkan untuk orang Jakarta Pusat. Waktu itu sebetulnya kami menolak ini karena kami ingin Jakarta satu aja lah, Creative Hub, M-Block Space. Si pihak pos mati-matian terus dan setahun prosesnya ya. Saya bilang kalau ada 2 tuh bingung gitu kita gitu loh.
ternyata emang Jakarta dengan orang Besar. berapa belas juta itu besar. Karakternya beda banget dengan di Jakarta Selatan, kegiatan juga beda. Jadi memang ternyata bisa gitu ya. Nah ini komunitas yang pernah atau selalu mengisi kegiatan di Postblok yang ternyata juga berbeda dengan yang di selatan gitu ya. Di Jogja juga sekarang ada Jogja National Museum. Ini bekas kampus isi atau ASRI gitu ya. Sekarang baru ini pertama tahap 1 yang sebelah kiri, terus tahap 2 kemudian selesai. Nanti pelan-pelan kita akan akan mengutak-ngatik lah gitu ya satu komplek ini supaya menjadi sebuah creative hub yang memang seru gitu ya. Di Padang ini ada Fabrik Blok, nanti siang ada ownernya, developernya Pak Edward Kusma yang yang mengundang kita untuk yuk diapain nih bekas pabrik nih. Tadinya saya kaget sih, Mas ini kalau nggak ada contoh M-Block, ini besi-besi akan dilego gitu. Karena sudah sekian tahun terbengkalai gitu, mereka nggak punya ide mau diapain gitu ya. Pabrik apa ya tadinya? Pabrik seng. Jadi seng yang untuk atap rumah. Kalau sempat lihat dulu image di Padang atau Sumatera Barat atau Sumatera pada umumnya, atap-atap tradisional yang dulunya ijuk kan diganti sama seng. Ya mereka yang supply gitu. Nah ini ketika sudah mulai jadi gitu ya. Ini di Postblok Medan juga sedang kita garap, nanti Agustus buka gitu. Ini masih ada waktu ya? Masih. Santai. Ini jadi ada males cerita, jadi saya kasih lihat TikTok aja ya. Gue kayak vlog sama adik gue, dan ternyata ada studio cetak sari keliling, namanya Yori Studio. Ini adanya di dalam Mata Lokal. Ini mau ngasih lihat aja bahwa Zillennials, mungkin teman-teman yang duduk di sebelah sini nih, sekarang tuh kan maunya aktivitas atau experience yang generasi Z lah, Gen Z katanya gitu. Gitu. Itu ya, menonton pameran ini gara-gara bukan kita yang mempopulerkan, tapi TikTokers, pengunjung. Itu ada yang dia posting ini sampai yang nonton berapa puluh ribu gitu ya. Akibatnya itu baru hari pertama ya. Besokannya tuh antriannya panjang banget. Itu hebatnya TikTok gitu ya. Hebat sosial media lah ya. Sosial media, betul. Ini sekilas saja, jadi kayaknya sebagai arsitek itu kita harus paham bagaimana pendekatan kita bilangnya placemaking gitu ya. Tapi ini ada diagram dari Project for Public Spaces yang kayaknya ini wajib kita ketahui nih para arsitek nih. Jadi ada 4 elemen utama ya, bagaimana membuat sebuah tempat yang seru lah gitu ya kalau kita ngomongnya ya. Jadi bagaimana sociability-nya tempat itu, akses dan linkage-nya, comfort dan image tadi seperti yang seniman ruang bikin Telaga Sampiran tuh menurut saya comfort dan image-nya tuh berhasil banget gitu ya. Nah terus uses dan activities, nah ini untuk sebuah creative compound gitu ya, ini betul-betul elemen keempatnya sangat penting ya, uses and activities ya. Makanya kalau saya sekarang ngomong sebagai operator di M-Block, yang bikin challenging itu sebenarnya bagaimana membuat aktivitas yang diminati oleh Gen Z nih, karena kita kolonial, terus harus bikin tempat untuk Gen Z gitu kan. Tapi memang spesifik ya, waktu ngerancang itu memang untuk Gen Z gitu? Enggak juga? Enggak, waktu kita create konsep itu kita bilangnya millennials, karena yang kita bayangin anak-anak umur 25 karena udah kerja gitu ya, sampai 30-an mereka lagi udah punya penghasilan, senang untuk spending gitu ya. Tapi 1-2 tahun ini dari data kita 65% lah, 66 itu Gen Z. Artinya Gen Z itu umur 18 sampai 22 gitu. Oh yang ya dari yang SMA sampai masih kuliah gitu. Iya, gitu. Nah, jadi sesuai tadi pertanyaan dari Mas David. Jadi kita tuh perlu nggak sih meredefining peran arsitek gitu ya? Mungkin iya, iya. Jadi selama ini ya, kalau arsitek, teman-teman yang di sini arsitek ya, Helen juga mungkin udah paham banget, kita harus ngerti landlordnya, investor siapa, tadi ada masalah budget ya, masalah construction. Kalau ini bangunannya adalah heritage, kita harus ngerti bagaimana presentasi di depan tim dewan tim sidang pemugaran gitu ya.
Lalu bagaimana soal perizinan, kita harus ngerti juga soal urban planning gitu ya. Itu seniman ruang pasti juga paham itu gitu ya, karena memang sehari-hari ya. Nah, sekarang kalau teman-teman dapat project seperti tadi ya, kita harus paham apa yang dipikiran si operator gitu ya. Jadi saya bilang operator minded. Jadi bagaimana seorang program director membuat sebuah aktivitas gitu ya, yang nantinya harus kita terjemahkan dalam space-space apa yang dibutuhkan gitu kan ya. Bagaimana finance ya sama nih, finance soal investasi sebuah tempat ini kayak tadi, Peruri lahir dari request yang sederhana. Ini kita sekian puluh tahun terbengkalai, setiap tahun bayar pajak sekian ratus juta. Hanya itu aja requestnya Peruri gitu ya. Dan masalah tenancy, bagaimana kita mengkurasi tenan, komposisinya sekian persen ya. Itu nanti pengaruh juga waktu kita membuat site planning gitu ya. Nah, tadi yang paling terakhir sebetulnya usernya siapa sih? Jangan sampai nih si generasi kolonial membuat tempat untuk zillennials gitu ya, yang terus kita mikirnya asik-asikan untuk kita sendiri aja. Seperti di Jogja itu begini, yang punya tuh seumuran lah kita. Dia bilang, bikin dong ruangan yang kita bisa ngumpul. Saya bilang, kita tuh siapa Pak? Ya kita teman kita yang udah begini. Lah ini kita bikin tempat untuk siapa gitu kan gitu ya. Terus pelan-pelan dia mulai ngerti, oh berarti jangan bikin kayak gitu, jangan gitu. Kayak gitu. Nah, apa tadi video-video yang tadi saya presentasikan juga menunjukkan tadi sebetulnya lebih ke bagaimana kita berusaha memahami, karena itu kan berubah terus gitu ya, berusaha memahami siapa usersnya. Kayak di Telaga Sampiren untuk Bekasi yang tidak ada open space yang sebesar itu kan mungkin Helen juga udah studi, kayaknya perlu nih space seperti ini gitu ya, dan seterusnya lah gitu ya. Jadi arsitek sebagai apa sih? Kalau saya mungkin nyebutnya sebagai creative conductor gitu ya. Saya sendiri masih bingung, mungkin nanti dari diskusi kita bisa agak jelas gitu. Rasanya gitu aja teman-teman. Terima kasih Mas Gatot. Saya ada ini sih, mungkin komentar kali atau pertanyaan, nggak tahu lah. Cuma dari prestasi Mas Gatot sebenarnya menarik kan adalah gini, kayak cerita soal placemaking misalnya gitu. Definisi placemaking ini kan ya mungkin dari Mas Andoko juga ya, itu kan sering tuh di Instagramnya keluar terus placemaking. Ya sebetulnya memang menariknya sebenarnya kalau kita bicara term placemaking bukan term baru sih gitu ya. Kalau kita bicara arsitektur, yang belajar arsitektur juga tahu lah bahwa ya kita tuh bikin ya sebenarnya placemaker lah gitu ya, kita bikin place. Cuma yang menarik dengan mungkin term placemaking yang anggap aja direvitalisasi gitu sekarang gitu ya, atau di rejuvenate ini adalah, apalagi tadi kita lihat dari presentasi Mas Gatot, building itu jadi nggak penting gitu ya. Ini yang saya pikir kemarin juga waktu kepikiran mengundang Mas Gatot, dan kalau kita bicara soal M-Block, yang menarik itu sebenarnya bukan buildingnya, tapi justru apa yang terjadi di antara bangunan atau elemen-elemen bangunan tersebut gitu. Jadi rumit kalau kita pikir dari kacamata merancang, ya maaf bisa di kampus gitu ya, yang memang sentriknya itu building gitu, sentriknya itu building. Tapi kalau kita lihat tadi kan hampir semuanya itu bisa dibilang terjadi di masalah event, semuanya itu adalah event gitu ya, atau happening gitu ya, yang memang susah dibayangkan gitu ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak terbayangkan, memang mungkin jangan-jangan unpredictability itu disengaja gitu kan, memang sengaja menciptakan ruang-ruang yang bisa menghasilkan kejadian-kejadian yang memang ya kita nggak tahu gitu, seru aja gitu misalnya gitu kan ya. Nah ini kan saya pikir pendekatan yang juga saya nggak tahu apakah baru, tapi yang pasti beda dengan cara kita merancang bangunan. Contohnya misalnya paling gampang kalau kita bicara soal mall gitu ya, mall itu kan sangat kontrol sentrik ya. Jadi waktu kita membuat mall, semua ruangan itu kita quantify, lalu kita berpikir seakan-akan apa yang terjadi itu sudah diperkirakan gitu ya. Terbalik dengan ini mungkin gitu kan, ya bukan berarti nggak random, tapi sebenarnya mungkin ruang terjadinya hal-hal yang tidak terduga malah dibiarkan. Iya nggak Mas Gatot? Coba. Betul. Ini sorry tadi belum dinyalain, ini yang tadi unpredictable tuh ini. Iya, jadi itu tadi yang Mas David bilang, apakah ada kesengajaan atau kalau ini sih tidak, ini benar tidak. Kami sebagai arsitek maupun sebagai operator betul-betul tidak menduga salah satu tenan ini akan membuat hal seperti ini ya.
balkoni konser gitu ya, yang kayaknya spontan, memang mereka baru 1 hari sebelumnya kasih tahu gitu, kebetulan si runnya bisa gitu ya. Dan yang terjadi adalah bagaimana ruang publik tadi hingga pedestrian ya, itu menjadi hidup, yang sesuatu yang waktu itu kita juga merindukan kondisi seperti ini, karena anak-anak muda juga waktu itu kan lagi bosen main di mall, tiba-tiba ada seperti ini, itu betul-betul happening banget gitu ya. Gitu ya Mas David. Ya. Okay. Dan mungkin ini nggak tahu nih, Angga kan baru datang nih. Kalau tadi kan pendekatan placemaking seperti ini mungkin umumnya paling nggak kalau sepengetahuan saya lebih banyak digunakan di urban planning, yang karena skalanya besar gitu ya. Jadi ruang-ruang buat urban design lah, bukan mungkin planning, urban design gitu ya, memang bicara dengan skala yang besar sehingga yang dikontrol sebenarnya adalah kemungkinan kejadian dengan skala besar. Kalau di jalan ini kira-kira ada apa, di plaza ini kira-kira ada apa, nggak bisa definitif tapi kira-kira ada apa gitu. Yang menarik kemudian kan cara berpikir itu sekarang masuk ke skala yang jauh lebih kecil kan, jadi skala bangunan gitu ya, atau skala compound gitu ya, bangunan antar bangunan. Yang cara berpikir yang tadinya seakan untuk urban design masuk ke sini gitu, jadi menjadi sebuah apa ya, ya mungkin sedikit lompat. Dulu waktu saya di London tuh sempat ada diskusi ini sebenarnya, ingat-ingat sebelum saya pulang, mengenai arah arsitektur gitu atau arah desain, ya sebenarnya sama lah peran arsitek sekarang. Jadi ada yang satu statement gitu ya muncul bahwa jangan-jangan peran arsitek saat ini gitu ya adalah bukan mendefinisikan sebuah ruang, tapi memberikan sebuah ruang napas untuk terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Jadi beda gitu. Jadi bukan mendefinisikan, misalnya mendefinisikan dalam artian oh ini ruang A gitu. Enggak, tapi justru memberikan satu field of space di mana semua mungkin bisa terjadi di situ. Nah, tapi itu rumit kan, gitu. Nah, ini yang rumitnya mungkin saya mau nanya Mas Gatot, gimana meyakinkan kliennya? Ya tadi sebetulnya kayak tadi ya, contoh JNN Block tadi ya, bagaimana dia dengan umur segitu ingin membuat sebuah tempat tapi masih memakai kacamata. Dia pikir dia bikin tempat untuk dia dan gengnya lah gitu ya. Saya bilang susah ya, kita harus kasih contoh. Kebetulan M-Block sudah ada waktu itu, jadi ya dia bisa ngerti akhirnya gitu ya. Tapi memang waktu pertama, ini kan M-Block boleh dibilang waktu kita bikin M-Block belum ada referensinya lah. Betul. Gitu ya, belum ada referensinya. Ada waktu itu kayak Dialog tapi kecil, Dialog gue yang di Kemang gitu ya. Atau Pasar Santa tapi yang sudah mulai redup gitu ya. Jadi yang di pikiran si owner mau bikin kayak Pasar Santa aja nggak jalan gitu ya. Terus Pasar Santa nggak jalan karena begini Bu, karena mismanagement bla 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 gitu ya. Nggak ada cara lain untuk meyakinkan gitu ya. Tapi akhirnya sampai peruri dengan satu kata, pokoknya saya bisa bayar PBB sekian ratus juta, 750 juta gitu ya. Kalian sanggup nggak gitu ya. Udah, kalau kalian sanggup itu terserah deh kalian mau bikin apa gitu ya. Nah, dengan kata kunci bayar PBB itu aja terus kita bilang kita sanggup, ya sudah akhirnya jalan gitu ya. Berikutnya lebih mudah Mas David, kalau begitu udah ngomong M-Block mereka udah paham ini binatang apa sih yang diomongin gitu ya. Nggak, soalnya saya cuma mikir kan kembali kalau kita bicara investasi, ya walaupun ini government ya, Peruri kan ya, kalau M-Block ya. Ya jadi mungkin saya nggak tahu beda, mungkin kalau private akan beda lagi gitu. Paling tiga kalau misalnya private pasti pertanyaannya kan, ya tadi misalnya kayak Helen cerita, ya ROI-nya gimana nih, return of investment-nya gimana nih. Dan cara mengukur ROI jelas dia mau tahu, lu bikin apa gitu kan. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi dilihat banyak yang nggak terduga, dia pasti kan langsung gimana ngukurnya nih gitu, berhasil apa enggaknya gimana caranya gitu kan. Nah, saya nggak tahu itu gimana waktu Peruri pertama kali diinjek dengan ide seperti ini gitu. Ya kita harus buat cash flow investment, jadi ROI-nya juga kita buat lah proyeksinya ya, proyeksinya dengan revenue streamingnya dari tenant revenue, dari event musik segini akhirnya setahun berapa, itu harus kita buat. Memang harus ngerti bahasa investasi jadinya begitu ya. Ya walaupun belum terbukti waktu itu, paling enggak dari situ kita punya reasoning kenapa kok bisa yakin sekali musik bisa hidup. Ya kita bilang ini karakter lokasi M-Block Melawai dulu tuh udah identik dengan musik. Karakter lokasinya tuh jelas. Jadi musik adalah DNA-nya M-Block gitu ya. Itu yang harus kita yakinkan gitu ya. Gitu sih. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau komentar silakan. Enggak? Ya. Langsung aja. Oh ini mungkin biar lebih jelas ya Mas. Kalau pakai masker. Oh ya. Thank you Helen.
mungkin saya mau nambahkan aspek juga sebagai pemimpin untuk Oh iya, benar. Iya dia. udah menjadi terus alhamdulillah sekarang kan diundang untuk jadi bagian kecil dari blog. Di mana? Di Padang ya. Yang mana? Yang Oh, Petang ya. Jadi di situ yang ini kami atau saya Mas ya di pabrik bola itu bukan menjadi senternya karena sebenarnya ada backup kami menjadi asalnya. Jadi ini sesuatu yang menarik karena apa? Karena menurut saya blog itu contoh perfect. Karena selain memang dia karakter juga. Yang kedua, infrastruktur public transportnya memang sudah masuk ke sana. Kita bicara MRT di depannya itu ya. Iya, Ada itu MRT, benar. ada terminal bis, ada Oke. MRT, itu menjadi sangat-sangat prominent sehingga orang yang datang ke sana itu menjadi lebih luas si range-nya dan Emblok punya kesempatan melakukan yang namanya kalau di teori TOD itu yang nanti kalau ngomongin soal perkotaan TOD itu pasti ngomongin soal shifting perpindahan dari mobil pribadi kepada public transport. Di Emblok Mas Jacob dan Mas Handoko dan teman-teman memaksa orang ke sana nggak bawa mobil. Itu menurut saya luar biasa. Buat saya mimpi saya itu adalah mimpi saya. Ikutan di tempat yang seperti itu. Dan satu lagi yang membuat Emblok itu menurut saya berhasil secara tadi ngomongin bisnis ya. Ini juga sebenarnya saya mengulang kata-kata Mas Jacob, cuma mungkin Mas Jacob tadi karena di atas panggung nggak ngomong Kutipan. Oke. Emblok itu jujur karena ekosistemnya ekosistem antara kreativiti sama komunitas ada semua di Emblok. Musik itu akan menarik pengunjung yang sebelumnya nggak pernah mau ke Emblok, tapi karena mau nonton pamungkas datang ke Emblok. Dia lihat ada F&B, ada titik temu, ada yang jual makanan baru, akhirnya dia mulai datang kembali. Dan yang kemarin yang saya lagi pertama saya bahwa Netflix menjawab di Emblok untuk promosi Stranger Things Season 4 itu sampai di panjang ya karena membludak. Artinya apa? Ekosistem itu yang membuat secara viable bisnisnya menjadi sangat baik dalam jangka panjang. Jadi bukan cerita tentang jualan makanan atau jualan barang, ini adalah bukan jualan, ini adalah menarik orang menjadi kayak saya juga kalau sekarang itu pasti spendingnya gede. Karena di sana saya mulai terus makan, minum, kopi, atau mau pulang aja kalau setelah itu dibayar sama kita. Tapi kan kalau di Indonesia ada sekali ya itu ya model bisnis yang belakangan ini banyak kita banyak ya. Belakangan itu sebenarnya itu memang BUMN. Jadi sampai saat ini karena klien saya itu banyakannya BUMN. Banyak yang mana sih? Karena kita nggak kan berhubungan dengan orang-orangnya juga. Jadi buat para BUMN itu sudah dilihat sebagai salah satu menggunakan aset yang nggak terpakai. Jadi mungkin itu yang mau saya katakan karena mesti melihat cara berpikir bisnisnya itu mungkin bukan yang konvensional. Tapi punya kurva aja, dia itu tidak curang di depan, tapi dia landai, tapi dia pasti akan naik dan begitu dia naik dia akan sangat stabil. Kebetulan saya punya saya juga dapat bocoran ini yang itu sekarang ini loh, ini sampai akhirnya saya bersama convince atau kami di sini mungkin itu yang saya tambahkan. Jadi kita nggak bisa melihat dia sebagai satu dari bisnis yang konvensional, tapi ada peningkatan dari loyalitas yang kemudian akhirnya memberikan revenue yang sangat bagus di jangka panjang. Tapi tadi bagus juga tuh Angga menyinggung sedikit mungkin pas terakhir soal BUMN yang tadi saya juga jadi akhirnya pengen tahu juga gitu ya. Kalau misalnya dari Helen kan mungkin lebih dalam artian jadi lebih straightforward, lebih langsung karena memang ada private investor gitu kan langsung bilang bikin A gitu, udah selesai. Nah, tapi kalau dalam kasusnya kayak Emblok ini kan sebetulnya nggak bisa bilang itu private investment, tapi sebenarnya mungkin tadi bahasanya Angga mendaya gunakan aset, ya kan. Pertanyaan kan sebenarnya apa sih yang diharapkan returnnya oleh mereka itu? Sama, BUMN juga mengharapkan itu sebetulnya. Profit juga jelas, karena mereka kan apalagi sekarang di zaman era Jokowi ini nggak boleh ada BUMN yang merah kan, harus ada semua aset harus bisa memberi kontribusi gitu. Jadi jelas lah targetnya sama seperti swasta. Yang membuat beda adalah mungkin besarannya. Kalau ROI-nya di swasta mungkin
setahun atau dalam jangka waktu tertentu kita harus 20%, 30%. Nah dia mungkin nggak setinggi itu. Mungkin kalau swasta kan betul-betul setinggi mungkin. Kalau di BUMN mungkin ya lebih slow lah gitu ya. Asal nggak merah gitu loh pokoknya gitu. Tapi mereka kasih target, enggak kan? Ada target kayak tadi. Jadi waktu approach masuk ke M Block itu memang mereka bilang, ini ada target 1 ROI. PBB. PBB setahun sekian dia sebut angkanya gitu ya. Ya sudah, itu ya kita dengan hitung-hitungan kita bilang kita bisa nih gitu loh. Gitu. Nah, sekarang dengan kasus M Block yang lebih terukur, di tempat-tempat lain juga lebih terukur lagi targetnya gitu loh. Oh, karena udah ada model yang Udah ada pertama model tadi ya. Model bisnisnya udah ada kan gitu loh. Iya. Iya. Ya, saya pikir soalnya makanya kasus M Block gitu ya, atau mungkin proyek-proyek seperti ini kan jadi menarik ya mungkin. Nggak tahu Helen nanti mungkin setelah sesi siang bisa sedikit singgung soal proyek yang lagi dikerjain, walaupun nggak usah nyebut macam-macam teknisnya. Tapi karena saya pikir yang menarik dengan begini kan kembali cerita tadi ya waktu saya nggak buka ya, kalau kita tadi kan bicara soal akhirnya memang experience jadi currency-nya gitu. Gitu ya, bukan lagi soal bangunannya yang bentuknya jumpalitan atau gimana gitu. Tapi lebih bagaimana si ruang-ruang dalam bangunan ini bisa menjadi suatu katalis atau ya sesuatu yang men-trigger, memicu banyak kejadian gitu. Nah, ini sebetulnya kan kalau kita lihat ya kita representasi inilah. Sebenarnya banyak bicara soal yang malah nggak terukur ya. Lebih kebicara kayak sepeka apa si arsitek gitu ya. Sepekanya itu bukan masalah soal ruang atau desain, tapi mungkin peka lebih ke banyak masalah yang lebih besar daripada desain ya. Peka nggak soal ekonomi sekitar, peka nggak soal masyarakat sekitarnya, peka dengan sosial mungkin apa ya, sosial trend dan segala macamnya gitu ya. Tadi Angga udah singgung soal transportasi yang sebenarnya malah jangan-jangan jadi key factornya gitu ya si M Block kan, karena kita bisa bayangkan kalau ini mungkin nggak kejadian di situ, jangan-jangan beda hasilnya gitu, walaupun semuanya sama gitu kan. Itu kan sekarang malah jadi ya saya pikir ya menjadi faktor-faktor yang ya mungkin banyak hal yang kita akhirnya bisa pertanyakan, bukan cuma masalah peran arsitek. Kalau kita mungkin singgung soal pendidikan, mungkin jangan pendidikannya juga. Karena kayak gimana sekarang memahami placemaking ini, ya kan? Iya benar. Iya kan? Apakah placemaking itu sekarang kita mesti masuk dari mana gitu, gitu kan? Kalau dari cerita M Block ini kan paling nggak dari Mas Seto tadi malah banyak cerita sebenarnya mengenai bagaimana mengakomodasi sebuah generasi gitu kan. Tadi kan lebih ini ada generasi Z, siapa namanya Pak? Gen Z. Zillennials. Wah banget ya. Zillennials ya. Oke deh, Zillennials. Pak Yono mau komen nggak? Saya pengen denger Pak Yono nih. Mas Yono, silakan Pak, komentar Pak. Ini Pak. Bawa deh, jatuh deh. Ini Pak, ini aja. Wah sama kayak saya juga. Saya bingung saya Iya, saya sini sebenarnya karena diundang ya. Tapi ada Mas Yakob juga. Ya, saya pernah ke M Block ya. Memang saya lihat adalah pemikiran of the box-nya lah, yang tadi juga ya menciptakan ruang-ruang. Jadi arsitektur bukan hanya mendefinisikan ruangnya, tapi itu sangat menarik tuh, karena di situ saya juga diceritain Mas Yakob itu, wah banyak hal-hal yang terjadi yang di luar dugaan gitu kan. Nah, saya melihat bahwa pemikiran of the box ini bisa diterapkan bukan cuma di tempat seperti M Block. Saya jujur ke sana waktu itu kebetulan sedang memikirkan ini Museum Bahari. Museum Bahari itu mau dihidupkannya gimana gitu loh. Ya, saya kemudian berpikir, wah saya sudah tahu Mas Yakob dari teman Pak Paulus minta harga, wah ini mau ketemu nggak, teman kita nggak kesempatan nih. Saya mau mencoba mengkopi bahwa ternyata ya sebetulnya ya yang saya tangkap adalah pokoknya kalau kita mau mendevelop tempat yang baru, itu cara berpikir lama harus dibuang. Kita mau membuat museum ini menjadi tempat yang menarik, atraktif buat orang nongkrong. Udah jangan pikir itu museum, itu buang tuh pikiran itu museum, bukan museum itu. Nah itu yang memang saya melihat kesan di situ. Nah sehingga memang saya tertarik M Block. Saya waktu pulang langsung ngomong sama Hel, saya M Block gimana sih? Ya, dan ownernya arsitek kan. Di sini juga ada
ada suami Helen tuh dia juga orang kreatif juga. Oh, ya itu aja sih intinya. Saya excited dengan Blog ini. Idenya bisa di copy untuk menghidupkan tempat-tempat lain, bukan hanya untuk tempat anak beras. Sekarang ya kayak museum juga, kemudian ya di mana-mana ya itu idenya bisa di copy lah, di expand tapi tidak terbatas. Karena tadi konsepnya itu yang saya senang istilahnya tuh, baru dengar. Arsitek bukan hanya mendesain tapi membuat menyediakan ruang yang bisa terjadi hal-hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah itu adalah kemampuan arsitektur urban design. Jadi cerita urban design ini sudah sudah menerapkan konsep urban design, bukan cuma arsitektur ya. Terima kasih, itu aja sih. Sebentar, saya pengen tahu museum bahari kira gimana Pak progresnya? Museum bahari pada waktu saya present dengan teman-teman sih, waktu itu juga ada Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Iman Farid, sangat tertarik sih, cuma sudah mulai. Tapi pertama anggaran belum ada. Ya. Kemudian kedua ya mesti SDM-nya mesti dirubah mindsetnya sih. Sekarang kepala museumnya udah ganti generasi muda. Dan lumayan lebih bisa diajar Ibu Ari ya tentang budaya. Jadi saya lihat beliau lebih bisa belajar bangsa dan bertektokan terus. Kemarin juga ada peresmian apa gitu untuk Hari Museum Sedunia. Ya ada Menara Siak Bandar. Saya tetap support terus dan tetap berkomunikasi supaya ide kami dan teman-teman itu ayo kita tidak lanjuti terus sampai ke Pak, saya langsung kirim ke Pak Himal Farid suruh hadir nanti di acara waktu ada presentasi gitu. Jadi misi ongoing Pak. Oke, dengernya Pak bahwa seru akan jalan terus. Makasih Pak. Iya saya pikir ya apa ya ini memang ya semakin dengan prestasi ini saya semakin mikir aja gitu bahwa memang banyak yang kita harus mungkin pikirin lagi soal mungkin lagi bahas soal peran arsitek gitu kan, peran bagaimana memahami sebuah ruang gitu dan segala macam, karena juga mungkin cara metode desain yang lama juga mungkin harus pikirin ulang gitu kan. Ya kayak tadi misalnya logika urban design sekarang udah masuk ke skala yang lebih kecil, lagi nggak masalah. Jadi arsitek kita bicara soal building nggak lagi berpikirnya semata-mata building itu untuk apa, programming nggak menjadi sesuatu yang fix gitu, tapi programming itu jadi organik gitu, jadi liquid, jadi cair lah ya. Dan kembali lagi mungkin soal requirement tadi itu gitu, bahwa tadi mungkin menarik tuh Pak Yono bilang bahwa Pak Yono bilang bahwa ya mungkin kalau mulai bangunan proyek seperti ini udah harus melupakan, justru kebalik gitu ya. Ya kan jangan dipikirin, di mana umumnya setahu saya kalau di sekolah itu kan bolehnya justru dari kita mesti tahu ini apa gitu kan. Terus ya jaga gitu kan. Nah, ini malah radikal kan. Ya nggak usah dipikirin lah gitu ya. Nih sorry tadi kan sebelum kita mulai ada Kak Yuli nih dari Makassar yang saya udah pulang, yang sempet presentasi sedikit di Makassar, ada sebuah tempat bekas pabrik gini. Nah ini sayang banget udah pulang, tapi saya mau pesan ke Kak Yuli sebetulnya. Kamu tuh arsitek banget gitu. Jadi ini sebagai tempat ini itu arsitek banget. Padahal kalau kita sedang buat tempat ini nggak boleh berangkat dari sebagai arsitek. Bener saya Pak Jono bilang, iya kan? Karena arsitek tuh egonya tinggi banget. Kalau arsitek tuh ini jadi ruang ini jadi ruang ini, open space begini. Waktu saya dengerin Kak Yuli, tempatnya memang potensial betul. Tapi kalau membuat sebuah kreatif art, jangan berpikir sebagai arsitek dulu gitu ya. Gitu itu mungkin masalah ya, nanti kita diskusi lebih di siang hari. Tapi itu kencang banget Mas. Saya ngajak teman yang arsitek itu ngomong dari sejak itu langsung kalau kita mesti bicara arsitek kayaknya diskusinya mendingan stop. Iya. Kencang banget diskusinya. Iya. Saya rasa ya memang sih ya, kalau secara secara perspektif gitu ya mungkin membedakan, anggaplah kita bicara dua profesi gitu, antara arsitek ini yang konvensional ya dengan urban designer gitu. Sebenarnya membedakan memang lebih ke masalah ego sih, gitu kan. Ya ini umumnya ya, karena mungkin juga kalau sebelumnya kenapa misalnya urban designer dianggap tanda kutip misalnya lebih egoless, ya karena memang dia ngurusinnya bukan satu orang atau bangunan, satu kota mau nggak mau dia mesti open kan. Oh ya udahlah ini buat masyarakat di sana dia memang sifatnya membuka diri gitu, kemungkinan terjadi bisa jadi emang nggak sesuai itu errors itu malah jadi bagian dari equation gitu. Sedangkan kalau kita bicara arsitek kan biasanya gitu kan arah settingnya gitu, kalau arsitek kan sebisa mungkin nggak boleh ada error gitu kan. Programming itu definitif,
harus begitu, kalau itu meleset, wah jelek nih bangunannya ini, gitu kan. Ya kan doktrinnya bisa begitu gitu. Nah, dan memang kalau saya pikir memang ada beberapa sebelum terjadi ini, kalau kita lihat beberapa tipologi arsitektur sebelumnya memang sudah mulai berubah. Contohnya kalau ada yang mungkin semua tahu ya yang di sini, misalnya karyanya Sanaa di Kanazawa yang Contemporary Art Museum gitu ya. Itu kalau kalian denahnya itu nggak ada yang definitif gitu. Itu udah cuma kayak amuba bulat gitu kan taruh. Itu kalau lihat denahnya doang nggak ada yang tahu tuh bagusnya apa gitu. Kalau kita pakai kacamata komposisi gitu ya, apa ini nggak jelas, senternya nggak ada, entrance-nya di mana nggak tahu gitu kan. Tapi waktu kita ke sana baru kerasa, menarik. Tapi menarik kenapa ya? Karena unpredictability dari space-nya itu. Tiba-tiba experience itu jadi penting, pengalaman mengalami ruangnya jadi berbeda gitu ya. Nah, ini yang kemudian pertanyaannya kan, nah gimana nih terus ya gimana belajar ya kan? Nah ini yang memang kita mesti mungkin ya kalau sebenarnya sih cara yang belajarnya mungkin atau bisa cara praktek sama kayak dulu ya. Memang kita harus lebih peka dan mungkin jalan-jalan, tapi jalan-jalan dalam artian bukan jalan-jalan sekedar foto-foto atau apa gitu, tapi memang harus lebih peka aja dengan sekitarnya kali ya. Dan memang kita lebih harus saya rasa punya mimpi kata kuncinya. Itu yang paling susah sebetulnya gitu ya. Mesti punya mimpi sih. Ini kayak begini nih, saya pikir kalau Mas Gatot dan teman-teman nggak punya mimpi jadi apa, susah ngebayangin ya. Jadi lapangan badminton aja. Iya, jadi lapangan badminton aja gitu, atau lapangan basket gitu. Iya kan? dan cara mimpinya mungkin tadi pas Pak Yono udah kasih kata kuncinya. Mungkin cara mimpinya supaya lebih enak ya nggak usah pikirin dulu tempat ini apa. Iya kan? Karena kalau misalnya pada saat itu mungkin saya malah pikir itu malah jangan-jangan jadi kuncinya karena pada saat kita mulai berangkat dari ini tempat apa gitu ya dan segala macam kita malah jadi nggak bisa mimpi. Yang ada kita terus ketarik gitu kan ke ground gitu kan. Oh nih harus jadi ini gitu. Jangan-jangan ini malah jadi hal yang berbeda gitu kan. Ya ini mungkin pendekatannya rada saya nggak tahu nih, saya tahu berapa mahasiswa. Semoga kalian nggak dimusuhin sama dosen kalau kalian ini di kampus nanti. Ini mungkin ada kontroversial gitu ya untuk di kampus gitu. Ya karena ini akhirnya terkait dengan masalah pemugaran dan segala macam. Ya mungkin Mas Ato bisa tahu ya ini isunya ini masalah perspektif pemugaran juga nih. Apakah pemugaran itu misalnya harus mengembalikan ke bangunan asal? Ya itu kan. Apakah pemugaran itu yang penting nilai apa yang bisa dibangkitkan dalam bangunan tersebut selain masalah bangunannya? Pernah Helen dapat proyek pemugaran nggak, Helen? Pernah. Bisa share sedikit nggak? Iya, jadi kemarin sempat dapat project di Jalan Braga di Bandung. Nah itu kan bangunan benar-benar di preserve ya sama heritage. Kita bikin jadi speakeasy bar, namanya Nyonya Manis. Itu juga baru dan ternyata ramai banget gitu ya karena memang komunitasnya tuh ada gitu di situ. Yang sebelah mana sih gedungnya tuh pokoknya pas baru belok banget Jalan Braga langsung ada di sebelah kiri deket apa ya, ada satu dessert shop seberangnya terkenal banget roti apa gitu di Jalan Braga. Gitu. Nah itu pun kita benar-benar nggak rubah sama sekali fasadnya, benar-benar kita pertahanin as it is, bahkan dicat aja nggak gitu. Jadi debuan kotor ya udah biarin gitu. Tapi kita buka tadinya existingnya itu toko karpet, udah ditutup. Nah kita bikin si depannya itu tuh jadi tempat dimsum, tapi kayak street dimsum gitu. Nyonya Manis Drinking Club. Nyonya Manis Drinking Club. Wah, enggak, kita harus kesana. Boleh. Nyonya Manis. Iya ini mirip sebenarnya ya sama M Block, cuma dia sebenarnya ini punya swasta sih, swasta. Nah kita bikin si depannya itu kayak dimsum street gitu, dimana orang tuh kalau makan ke sana tuh nggak feeling intimidating, tapi benar-benar kayak makan di pinggir jalan. Bisa gitu. diceritain itu. Iya. Belum boleh. Boleh. Sebenarnya bisa dicek di Google Nyonya Manis. Oke nanti. Nah iya itu apa ya? Jadi benar-benar kayak makan di pinggir jalan, kursi-kursinya juga benar-benar pakai kursi tukang bakso gitu. Jadi interiornya ya udah apa adanya, lantai cuma beton, rustic, bata-bata, udah
supaya orang tuh, karena konsepnya speak easy bar ya, jadi bar ini tuh hidden di belakang si dimsum ini, jadi nggak ada yang tahu di dalamnya tuh Jadi ada penasaran. bar. Masuk bisnis. Iya, jadi orang masuk ke sana, nanti ke dalam storage-nya, di pintu storage-nya itu bisa dibuka, ternyata di dalam pintu storage itu baru ada bar. Nah, barnya pun kita bikin konsepnya Art Deco, karena kan di Jalan Braga kan benar-benar banyak bangunan Art Deco. Jadi kita pengen ada satu feeling orang tuh party di zaman Art Deco, tapi ada intervensi dari Indonesian style juga gitu. Jadi Iya, harusnya Nanti siang dikit. nyambung ya, nyambung. iya saya baru muncul. Masih digali Iya, dulu. iya. Itu juga adaptive space. Oke. Iya, ngomongin adaptive space juga, dulu aku sempat kuliah di London, kerja di London. Di mana? Di Young in Oke. Architect namanya. Dia kecil sih sebenarnya tempatnya. Dan dia tuh adanya di sebuah coworking space namanya Old Paradise Yard. Itu benar-benar di tengah kota London, deket Big Ben banget. Ternyata ada satu area yang udah kayak obsolete gitu, udah usang. Dan ada bangunan tua yang ditinggalin di situ. Nah, mereka tuh pakai lagi bangunan-bangunan ini menjadi coworking gitu. Jadi menarik banget, ada product manufacturer, ada fashion designer, ada brand designer, ada arsitek gitu. Dan yang kantor aku sendiri itu tuh tadinya WC cowok, WC cowok dirubah jadi studio. Seru. Jadi sempit banget, kecil banget space-nya gitu, tapi cukup lah kalau untuk buat 2-3 Cowoknya orang segede bisa. apa cowoknya? WC cowoknya segede apa? Kecil banget, paling cuma lebarnya 2 meter, panjangnya 6 meter, 12 meter ini. atau 5 meter. Kecil banget gitu, tapi ya cukup sih buat studio gitu. Lokasinya yang bagus ya. Lokasinya bagus. Lokasinya bagus, tapi juga very very organik gitu di situ tuh. Ada studio baru mau masuk, mereka tiba-tiba tambahin kontainer sebelahnya, cat warna-warni gitu. Jadi bener-bener space-nya tuh organik banget sih Old Paradise Yard ini, dan itu menarik juga Ini sih. salah satu contoh Kak Payono tadi itu. Kalau dia mulai mikir dari tempat apa, tadi WC nggak jadi kantor. Iya. WC cowok, bener-bener. WC cowok jadi kantor. Bayang. Iya, betul. Ya, saya pikir untuk sesi ini makasih ya. Saya rasa ini udah jadi awal yang menarik untuk dilanjutin. Nanti siang kita ketemu lagi jam 1:30. Iya, tapi tahun 1:30 saya akan minta bicara ada Bu Vicky, itu ada Bu Vicky Uzali dari dia di Biswalk 423 developer, terus ada Pak Edward Kusma yang tadi ya ownernya Fabric, mungkin Fabric Block ya, Bandung, untuk lebih ngasih lihat mungkin angle-nya mereka dalam proyek-proyek seperti ini. Oke, makasih semuanya. Selamat siang, sampai ketemu 1:30 nanti. Terima kasih. Terima kasih.